Lihat anak emak nggak? Tadi sih ada, Mak. Cuman sekarang saya nggak lihat. Tadi mama juga ketemu. Yang matanya tuh sekarang. Gimana sih? Kan situ kerjanya keliling-keliling. Masa kagak ngeliat Ismet? Kerjaan saya emang keliling, Mak. Tapi bukan ngurusin Ismet. Lagi pula kan tadi saya udah bilang, kagak ketemu ya kagak ketemu. Masa saya bohong? Ntar kalau saya bohong, Mak mau tanggung dosanya. Mama bertahu, pasti lu bohong. Begitu. Kita nih di matanya dia selalu aja salah. Walaupun dia salah, tetap aja kita yang kena omel. Kesian dia Baang. Apalagi kalau dia udah minta lu kayak gitu, berarti udah kebangetan banget tuh emaknya Ismet. Sian Biba ya, Bang. Iya kesian. Kalau gitu, lu jadiin aja Bibang. Maksud kamu apa, Tam? Cie, pakai senyum-senyum, sosok nolak, padahal mau. Pang Biba, yuhu. Ini minuman. Mas Ismet, Bapak kenceng banget. sini nunggu sambil ngeteh ngopi. Ya Pak Dur, terima kasih. Ismet di sini aja Pak Dur. Ya Allah, Mas Ismet ngapa itu? Kakinya gemeter begitu. Nggak apa-apa Matona. Ismet baik-baik aja. Allah, apa itu dia Pak? Mas Ismet lagi, dan Mas Ismet lagi. Mas Ismet, sudah berapa kali saya bilang sama Mas Ismet, saya nggak pernah mengizinkan Mas Ismet untuk kesini lagi dan ganggu-ganggu Bu Ani. Ngapain kesini? Maaf Bule, kali ini aja. Perkenankanlah Ismet berada di sini Bule. Ini demi perjuangan cinta Ismet sama Bu Ani Bule. Perjuangan cinta. Apa iya? Mas Ismet udah dong, ngaca. Bu Ani itu nggak bakalan suka dan cinta sama Mas Ismet. Bule, cinta itu nggak memandang fisik. Cinta itu harus memandang fisik. Kalau cinta nggak memandang fisik, terus memandang apa dulu? Ulu hati, empedu, pankreas. Itu mau jatuh cinta apa mau pergi rongsen? Psst. Tak kasih tahu. Sekarang Mas Ismet pergi dari sini atau saya lapor sama Nak Apoy. Biar sekalian Nak Apoy nutup izin sewa kios Mas Ismet. Jangan Bule. Kalau Ismet nggak punya kios, Ismet mau kerja di mana Bule? Yo gampang, kerja aja di tempat lain yang nggak usah pakai sewa kios sama bayar uang modal. Kerja apaan dong? Jualan keong. Jualan keong? Depan SD. Modalnya nggak besar, cuman pakai ember doang. Masa? Ayo pergi. Loh, kenapa kakinya malah gitu? Mau goyang rock and roll? Situ siapa? Situ Elvis Presley. Bukan Bule. Ismet kakinya gemeter Bule. Aduh, ada dia lagi. Kenapa, Mi? Bentar. Mama nanya. Lihat anak emak nggak? Tadi sih ada, Mak. Cuman sekarang saya nggak lihat. Tadi mama juga ketemu. Yang matanya tuh sekarang. Gimana sih? Kan situ kerjanya keliling-keliling. Masa kagak ngeliat Ismet? Kerjaan saya emang keliling, Mak. Tapi bukan ngurusin Ismet. Lagi pula kan tadi saya udah bilang, kagak ketemu ya kagak ketemu. Masa saya bohong? Ntar kalau saya bohong, Mak mau tanggung dosanya. Mama bertahu, pasti lu bohong. Sama aja sama yang lainnya. Pada sekongkol. Astagfirullahaladzim. Kagak anak, kagak emak. Sama-sama ngeselin. Sabar, Tom, sabar. Mau ngikutin dia gue. Diki. Kok kenapa? Nggak apa-apa. Kau habis baku pukul kan? Enggak. Kalau tidak, kenapa kau muka begitu? Ay bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak usah banyak nanya. Santai saja Diki, tidak usah ngegas. Kan saya cuma tanya.
Ya Pak Dur, jadi ngerepotin. Mas Ismet, Iya Mak. minum tuh air tehnya. Terima kasih ya Mak. Mas Ismet, katanya perjuangan cinta. Tak kasih tahu. Itu tulang kakinya Mas Ismet habis di presto apa piye? Lembek. Wi, lu ya kalau kagak tahu mula-mulanya jangan main ngomong aja lu. Lu tahu nggak Mas Ismet kakinya kena begitu? Dia sampai 3 jam loh, diri, kelamaan. Lu tahu kagak? Baru 3 jam. 5 jam, 10 jam baru bangga pamer. 3 jam lemes sok congkak. Hap. Udah Mas, nggak usah didengerin omongan dia. Udah minum tehnya. Iya Mak. Iya, biar tenaganya tuh tambah. Iya Pak Dur. Jangan diminum. Kenapa lu? Emang gue nyiapin buat dia. Minum Mas Ismet. Jangan diminum. Minum Mas. Mau? Kenapa Mas Ismet? Apa? Panas. Ampun, emang baru mateng airnya. Maafin ya. Mak tega banget sama Ismet. Lupa dicampur. Apa? Kasih tahu ngeyel. Lama-lama benar-benar tidak enak lagi dimakmurin. Kenapa lagi? Sio mama belum. Maksud kau apa bilang kenapa lagi? Seakan-akan saya ini tidak bisa berdamai dengan orang lain. Seakan-akan saya itu bibit masalah di sini. Saya nggak ngomong gitu. Kau tidak bicara, saya tahu otak kau kemana. Kang, hari kamu teh kunaon sih? Dari tadi marah-marah terus. Kalau kamu berpikiran berlebihan kayak gitu, suujon kayak gitu, justru nantinya akan terjadi beneran kayak gitu. Bobo, kenapa kau doain saya begitu? Kau suka yang jelek-jelek menimpa saya? Bukan. Benar tidak asik. Hari Kang Kirman. Kang, kamu tuh yang tidak asik. Marah-marah terus. Aneh. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Gua selalu seneng denger lu ngaji, Ang. Bagus banget. Apakah suatu hari nanti gue bisa ngaji sebagus lu juga, Ang? Insya Allah pasti bisa, Kang. Gak ada yang gak mungkin. Karena saya juga belajar dulu dari nol, Kang. Saya lanjutin ya, saya baca artinya ya. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Lalu dia beritakan kepadamu apa